Liga Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. AS Roma akan menjamu Inter di Olimpico pada pekan ke-24 Serie A. Pertandingan ini akan kick off pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung, band one, dan live streaming di video. Bersama pelatih baru Daniele De Rossi, Roma masih sempurna. Namun Roma harus waspada, sebab lawannya kali ini adalah sang pemimpin klasmen yang tak terkalahkan dalam 16 laga terakhir di Serie A, yaitu Inter Milan. Pekan sebelumnya Roma dan Inter sama-sama menang. Roma menghajar tim papan bawah Cagliari 4-0 di Olimpico, sedangkan Inter menang 1-0 dalam duel krusial kontra peringkat 2 Juventus. Roma adalah tim yang tergolong jago ketika main kandang, sementara itu Inter kuat saat main tandang. Di Serie A musim ini Roma sudah 7 kali kalah, namun dari 7 kekalahan itu hanya 1 yang dialami di kandang. Satu-satunya kekalahan kandang Roma itu adalah ketika melawan rival sekota Inter, AC Milan, dengan skor 1-2 pada pekan ketiga. Sebaliknya, satu-satunya kekalahan yang sudah dialami Inter di Serie A musim ini adalah 1-2 dari Sassuolo pada pekan ke-6. Kekalahan itu dialami Inter di kandang. Dengan kata lain, Inter belum terkalahkan dalam laga-laga tandang mereka. Kiper Inter Yann Sommer berpeluang memecahkan rekor clean sheet alias nirbobol dalam satu musim di Liga Italia Serie A. Sejauh musim ini, kiper veteran ini telah mencatatkan 14 clean sheet di Serie A dari 22 laga yang telah dimainkan. Rekor tanpa kebobolan saat ini dipegang oleh 3 kiper, yang ketiganya berhasil mengoleksi 21 clean sheet. Salah satunya adalah legenda Juventus Gianluigi Buffon yang mencapai prestasi ini sebanyak 2 kali pada 2011-2012 dan 2015-2016. Mantan kiper Roma, Morgan De Santis, juga mampu menyamai rekor Buffon pada musim 2013-2014. Kiper lainnya yang juga berhasil mencatatkan 21 clean sheet adalah kiper Lazio, Ivan Provedel, pada musim 2022-2023. Namun demikian, statistik Sommer sejauh musim ini menunjukkan bahwa ia dapat melampaui catatan ketiga kiper tersebut. Sommer butuh 8 clean sheet lagi dalam 16 pertandingan tersisa musim ini untuk menjadi kiper dengan rekor clean sheet terbanyak dalam satu musim di Liga Italia Serie A. Meski tidak mudah di tengah padatnya jadwal Inter, namun persentase musimnya menunjukkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan. Jika prestasi itu terwujud, maka Sommer akan masuk dalam buku sejarah. Namun pujian juga harus diberikan kepada seluruh tim, terutama para bek Inter yang tampil tangguh, seperti Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, dan Benjamin Pavard. Inter Milan bakal mengaktifkan klausul kepindahan permanen Marko Arnautovic dari Bologna jika meraih kemenangan atau hasil seri melawan AS Roma pada pekan ke-24 Serie A. Seperti yang dijelaskan Calcio Finanza, kondisi yang tertuang dalam kesepakatan kedua klub tidak bisa dihindari. Kedua pihak telah sepakat bahwa transfer permanen pemain veteran tersebut akan dilakukan setelah Inter memperoleh poin di Serie A setelah tanggal 5 Februari 2024. Transfer tersebut harus menelan biaya bagi Inter sebesar 8 juta euro. Musim ini, Arnautovic baru menyumbang 2 gol dan 2 assist dari 22 penampilan di semua ajang.
Pelatih Inter Simone Inzaghi menganggapnya sebagai pelapis bagi Marcus Thuram yang berhasil menjalin kemitraan brilian dengan kapten klub Lautaro Martinez. Namun Arnautovic masih tampak kesulitan membuktikan kemampuannya sejak kembali ke klub. Terlepas dari sedikit kecemerlangannya, mantan striker West Ham itu gagal memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi meski kepindahannya ke Inter akan menjadi permanen, masa depannya di klub masih belum pasti. Klub Super League Turki Fenerbahce tertarik untuk merekrut penyerang Porto Mehdi Taremi dengan status bebas transfer pada musim panas 2024. Fenerbahce pun mencoba untuk menikung Inter Milan yang lebih dahulu melakukan negosiasi dan bahkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan pemain internasional Iran tersebut. Menurut ekspor via FC Internews, Fenerbahce sedang berusaha memikat penyerang berpengalaman itu ke Istanbul. Sumber tersebut mengklaim bahwa raksasa Turki itu kini telah menjadwalkan pertemuan dengan rombongan agen Taremi dalam beberapa hari ke depan. Situasi ini mendorong Inter untuk berupaya menyelesaikan kesepakatan mereka dengan Taremi sesegera mungkin. Hakan Calhanoglu sudah menjadi pemain penting di Inter. Ex-pemain Italia, Marco Tardelli, bahkan menyamakannya dengan Andrea Pirlo semasa di AC Milan. Calhanoglu memperkuat AC Milan sebelum menyeberang ke Inter Milan. Saat masih di Milan, gelandang Turki itu sedikit kesulitan memainkan peran sebagai trequartista di belakang penyerang. Setelah bergabung dengan Inter, Calhanoglu juga mengalami kendala yang sama. Namun ketika Marcelo Brozovic cedera, pelatih Simone Inzaghi mencoba memasang Calhanoglu sebagai regista di playing midfielder. Sejak itu semuanya berubah. Calhanoglu seolah menemukan jalan baru dalam perjalanan karirnya. Idenya mirip dengan yang dimiliki Carlo Ancelotti saat memindahkan Pirlo ke depan pertahanan. Bukan untuk melindungi pertahanan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan teknik dan kreativitas. Tutur Tardelli seperti dikutip Football Italia. Calhanoglu membuat yang luar biasa terlihat biasa, seperti halnya Francesco Totti, Franco Causio, Roberto Baggio, Gianni Rivera, dan lainnya. Mereka semua adalah pemain level top yang menunjukkan kualitas hebatnya di setiap pertandingan, dan itu bukan lagi sesuatu yang mengejutkan, pungkasnya. Menurut kantor berita ANSA, Juventus, AC Milan, dan Inter terus mengajukan permohonan mereka untuk mengurangi Serie A dari 20 menjadi 18 klub. Ide pengurangan klub tersebut awalnya diusulkan oleh Presiden FIGC Gabriele Gravina sendiri secara pribadi. Namun pada kesempatan tersebut, idenya ditolak tim-tim Italia. Kini sumber ini mengklaim bahwa perwakilan ketiga klub bertemu dengan Gravina di markas besar federasi untuk mengusulkan agar mereka bekerja sama dalam hal ini. Hal ini dipandang sebagai cara untuk mengurangi jadwal pertandingan yang padat dan menjadikan Serie A lebih kompetitif secara keseluruhan, sehingga meningkatkan kualitas. Mengingat pertandingan Liga Champions lebih banyak per musim depan, dengan ditambah pertandingan Piala Dunia antar klub sebelum pramusim. Ini akan menjadi kembalinya sistem lama karena Serie A sebelumnya memiliki 18 klub hingga bertambah menjadi 20 pada musim 2003-2004.